Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fridian Adi Prabowo dengan NPM 0118071612. Saya akan menjelaskan tentang BEP, DOL, DFL, dan DCL. Pertama-tama pengertian leverage, di mana leverage itu menurut Mamdouh Hanafi, leverage secara bahasa berarti pengungkit yang biasanya berguna untuk mengangkat beban yang berat. Dan dalam manajemen keuangan, leverage memiliki maksud yang semakna, yaitu penggunaan aset dan sumber dana yang memiliki biaya tetap dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan perubahan. Dalam analisis keuangan ada dua konsep leverage, yaitu pertama leverage operasi dan kedua leverage keuangan. Dan selanjutnya leverage keuangan. Leverage keuangan itu perusahaan yang dalam operasinya menggunakan sumber dana yang mengakibatkan adanya biaya modal tetap. Penggunaan financial leverage diharapkan akan meningkatkan laba per lembar saham atau EPS. Multiplier efek yang dihasilkan karena penggunaan modal dengan beban biaya tetap disebut degree of financial leverage atau DFL, yaitu seberapa besar pengaruh EBIT terhadap perubahan EPS. Nah, di sini yang pertama BEP atau analisis titik impas. BEP atau break even point yaitu jumlah produksi penjualan yang dapat menghasilkan laba operasi atau laba usaha. Penjualan yang menghasilkan jumlah total pendapatan sama dengan jumlah total biaya. Di sini BEP mempunyai rumus yaitu Q sama dengan TFC per P min VC. Analisis BEP bermanfaat untuk menentukan jumlah produksi atau penjualan yang dapat menutupi seluruh biayanya. Yang kedua, menghitung target penjualan yang dapat mencapai tingkat EBIT tertentu. Konsep analisis break even point dapat diterapkan apabila biaya produksi dapat dibedakan menurut perilakunya menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Di sini cara menghitung BEP. BEP dapat dihitung dengan menggunakan beberapa formula. Yang pertama itu, kalau BEP dalam unit, rumusnya biaya tetap per harga min biaya variabel. Dan kalau dalam bentuk rupiah, rumusnya biaya tetap per 1 min VC per S. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang target keuntungan atau EBIT. Analisis BEP juga dapat digunakan untuk menentukan target penjualan yang dapat mencapai tingkat laba operasi tertentu. EBIT mempunyai rumus yaitu target penjualan sama dengan biaya tetap plus laba per harga min biaya variabel. Target profit margin. Konsep analisis BEP juga dapat dikembangkan untuk menentukan target penjualan yang dapat mencapai rasio profit margin tertentu. Profit margin mempunyai rumus yaitu laba operasi atau EBIT per penjualan. Dan selanjutnya di sini ada DOL atau degree operating leverage. Degree operating leverage adalah rasio untuk mengukur tingkat kepekaan perubahan penjualan terhadap perubahan EBIT. Rumusnya yaitu persen perubahan EBIT per persen perubahan penjualan. Rumus untuk mencari DOL dapat dikembangkan sebagai berikut, di mana DOL sama dengan Q dalam kurung P min V per Q dalam kurung P min V min F, di mana
Q itu adalah volume penjualan, P harga per unit, V variable cost per unit, dan F fixed cost per unit. Dan selanjutnya ada DFL atau Degree Financial Leverage. Leverage keuangan berarti kebijakan pembelanjaan dengan sumber dana leverage. Keuangan berarti kebijakan pembelanjaan dengan sumber dana hutang yang menimbulkan adanya beban tetap. Adanya beban tetap akan berpengaruh terhadap laba bersih setelah pajak. Oleh karena itu, melalui analisis leverage keuangan akan dapat digambarkan bagaimana sensitivitas perubahan earning per share atau EPS atau laba per lembar saham sebagai akibat perubahan earning before interest and tax atau EBIT atau laba operasi perusahaan. Leverage keuangan diukur dengan degree financial leverage atau DFL yang dirumuskan sebagai berikut, di mana DFL sama dengan persen perubahan EPS per persen perubahan EBIT, atau DFL sama dengan EBIT per EBIT min interest. Segitu saja mungkin yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.